Termute Bang Faruk. Bang Faruk itu termute. Apa ngomong apa Bang Faruk? Indri itu artinya kata Bang Joseph tukang jamu. Berarti yang meninggal kemarin itu tukang jamu. Itu namanya ya manusia-manusia yang nggak tahu apa-apa tentang Yesus. Tadi kan Bang Faruk udah bilang, Yesus tidak pernah jadi raja karena nggak ada kerajaannya. Bang Faruk masuk. Ya. Udah jelas Jadi gini Raja Parna ya. Nazaret, Raja Israel. Itu olok-olokan dari tentara Romawi pada masa itu. Baca dalam Matius 26 sampai dengan Matius 27. Yosef ini dulu mau menjawab apa dia di situ? Perkataan Yesus adalah raja orang Israel itu olok-olokan yang disampaikan kepada Yesus. Bahkan dia diberikan jubah kebesaran, diolok-olok. Ketika dia menggunakan jubah kebesaran raja tadi, ditutup wajahnya, lalu ditonjok muka Yesus yang gedebum. Coba kau sebutkan kepada kami siapa yang mukul kau? Terdiam Yesus nggak bisa menjawab. Inilah raja orang Israel. Sambil ketawa-ketawa mereka. 2000 tahun kemudian olok-olokan itu dianggap sama si Raja Parna sebuah kebenaran. Mikir kamu Raja Parna, Matius 3 nomor 17, ketika ada suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Tidak ada suara Bapak mengatakan, inilah raja yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Tidak ada kata-kata raja. Yang kedua, Lukas 1 nomor 31, malaikat yang berasal dari surga saja ketika menginformasikan tentang kelahiran Yesus kepada Maria, malaikat mengatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kau beri dia nama Yesus. Tidak ada malaikat mengatakan, engkau akan melahirkan seorang raja. Lalu mimpi dan cita-cita teman-teman Kristen termasuk Bang Raja Parna meyakini Yesus itu raja. Kalian paksakan tukang kayu jadi raja. Raja dari Bani Israel itu nggak boleh tuh tukang kayu. Tapi data valid yang mengatakan dalam Markus 6 nomor 3, Yesus itu tukang kayu bukan raja. Di dalam Bani Israel, tukang kayu dan pekerjaan-pekerjaan rendahan yang lainnya tidak pantas dijadikan seorang raja. Kalau kalian percaya tukang kayu adalah raja, nanti setahun kemudian kalian akan percaya lagi satpam adalah raja. Tukang kayu raja ya. Bapakku raja, bapakku tukang kayu Bang Faruk. Oke, nggak percaya kalian yang tercatat di salib Yesus itu raja. Bukanlah dulu Wahyu 19:16. Di situ juga dicatat raja di atas segala raja. Itu adalah merujuk kepada Yesus. Nah, itu dalam bentuk tato Raja Parna. Wahyu 19 ini. Wahyu 19:18. Sejak kapan Yesus, dengar dulu. Sejak kapan Yesus anak Maria ditatonya ada paha raja di atas segala raja? Betul Bang Faruk, ada tatonya. Bang Faruk, ada tatonya bener. Iya, dia tertuliskan kan. Lah kan orang nggak boleh punya bikin tato. Makanya Pak, Yesus disebut raja segala raja. Termasuk sebentar Pak, sebentar. Udah jelas-jelas di situ. Yesus sebentar Pak. Wahyu 19:16. Ya, ada apa dengan Bapak juga ya? Juga kepada Yesus, raja di atas segala 19 raja. nomor 16. Ada apa Ya, dengan betul. kalian? Ada nih, apa? Ada Wahyu 19 nomor 16, ya kan? Wahyu 19 nomor 16. Baik Pak, ada apa? Baik, ada apa dengan Bapak juga? Dalam Wahyu 19 nomor 16 tertuliskan, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Kalau berdasarkan tato di paha dia adalah raja, ketika menuliskan raja di atas segala raja, teman saya di pahanya ada di lengan kirinya ada tertulis rumah makan Saio Sakato. Apakah dengan tato itu dia diyakini rumah makan Saio Sakato?
Makanya saya bilang cara berpikirnya kalian itu tidak berkembang. Teman saya ada di punggung dia tato gambar kalajengking. Apakah dengan tato itu dia berarti adalah raja kalajengking? Mikir kau. Sekarang jawab pertanyaan Bang Yosef. Sejak kapan Bani Israel Yahudi itu dibolehkan bertato di pahanya? Silakan. Nggak boleh, dalam Torah jelas hukum tato nggak boleh. Sekarang gini, adapun dalil-dalil kalian tidak percaya. Jadi ada apa dengan kalian? Ada apa dengan kalian? Itulah dulu. Kan udah ada dalil. Di atas bahunya ada tertulis raja. Itu membuktikan dia raja. Oke. Oh, berarti karena ada tulisan di pahanya, karena ada tulisan di pahanya raja di atas segala raja segala raja, dengan hal itu Yesus itu Anda pandang raja. Kan di atas salib juga udah ada Indri, Yesus Nazaret Rajani Israel. Kan udah sinkron. Itu ada apa dengan lagi? Itu olok-olokan tentara Romawi, he. Itu baca literasinya, itu olok-olokan. Dia memang raja kok diolok-olokan. Apa nama kerajaannya? Di akhir hidupnya nanti kan, kalau dia datang kedua kalinya, dia raja tidak berkesudahan. Itulah dia. Raja tidak berkesudahan itu apa sih? Kan tidak ada akhirnya. Itulah raja yang kekal. Iya, kapan Yesus mengatakan aku adalah raja, kapan? Kan sama pertanyaanmu dengan kapan Yesus tidak mengatakan raja. Saya tidak raja, mana tertulis? Yohanes 5 nomor 30. Yohanes 5 30. Tertulis tidak kau percaya, sudah tertulis kau tidak percaya. 30 membuktikan dia bukan raja. Bang Faruk, ini kan jelas namanya nih, Bapak ini kan namanya raja. Nah, tanya dia kapan pernah pemimpin kerajaan. Nih, saya tunjukkan ayatnya ya. Saya tunjukkan ayatnya ini, olok-olokan ya. Kalau raja pada zaman Yahudi bisa mempengaruhi sekalipun 12 orang, sekalipun 50 orang yang bisa dipengaruhi, itu sudah raja, ya. Bukan raja seperti presiden, bukan begitu. Presiden itu negara. Itu kalau raja ini termasuklah saya ini Raja Parna. Saya ini ada di kerajaan Parna. Raja Parna itu artinya satu denom yang bisa saya pegang itu Raja Parna. Termasuklah marga Parna. Itu. Jadi bukan kerajaan maksudnya di situ. Bukan raja presiden. Kepresiden itu udah merdeka. Oke, gini aja Raja Parna, dengarkan. Kemerdekaan. Dalam Wahyu 19 nomor 16 tadi, Yesus dikatakan raja segala raja, betul? Iya. Apakah dia benar-benar raja di atas segala raja? Di akhir nanti. Yang saya tanyakan, apakah benar-benar dia raja di atas segala raja? Ketika dia dikatakan raja segala raja, apakah benar-benar raja di atas segala raja? Ya, makanya dibilang dia raja di atas segala raja. Dia akan datang yang kedua kali untuk menghakimi dunia. Kalau sudah dihakimi dunia, raja enggak dia itu. Raja enggak dia. Di tulisan Indri itu bukan raja segala raja, Bang. Indri itu artinya bukan raja segala raja. Nggak apa-apa, kita ikutin aja cara berpikir dia, Bang Billy. Kita ikutin aja, oke. Apakah Anda meyakini Yesus itu adalah raja di atas segala raja? Bah, kan udah dijawab. Kalau sudah datang dia yang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, dialah yang dibilang raja di atas segala raja. Karena dialah yang menentukan
apa kau ke surga, apa kau ke neraka, raja itulah menentukannya. Oke. Termasuk Itulah raja di atas segala raja. Dan raja di atas segala raja artinya tidak ada lagi di atasnya. Tidak ada lagi di atasnya Yesus itu. Dia raja di atas segala raja. Tidak ada di atasnya lagi. Oke. Apakah dia termasuk raja seks? Nah, inilah udah mulai bermain-main ke sana. Kalau saya nggak mau ke sana, karena saya tidak jajar apa itu. Ajaran itu harus pasti. Tapi segala raja. Jangan sampai keluar dari dalam hati kita. Yang memang kita udah di sana kian, keluarlah dari mulut kita. Hal seperti itu. Karena hati kita sudah di sana kian. Bener atau tidak gitu loh. Iya, kalau sempat ke sana, udah beralih profesi saya menjadi seperti kalian. Oke, sekarang saya tanggapi. Bener, diam dulu. Itu sangat dilarang ke sana berbohong. Diam dulu. Itu membuktikan Anda tidak kuat dengan argumentasi Anda. Anda tidak mengerti apa yang Anda katakan. Tidak ada bahasa raja, segala raja itu tidak ada. Nih, Yesus diolok-olok. Makanya saya katakan, ya, perkataan Yesus raja Yahudi, raja Bani Israel, itu olok-olokan dari tentara-tentara Romawi pada masa itu. Tapi memang orang-orang seperti Raja Parna yang tidak gunakan akalnya ini udah ditetapkan oleh Yesus adalah mereka-mereka yang mengikuti kehendak iblis, yang mempertuhankan iblis. Dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Apa kehendak iblis? Yesus diolok-olok dan membenarkan olok-olokan terhadap diri Yesus. Si Raja Parna membenarkan olok-olokan yang disampaikan tentara Romawi kepada Yesus dengan meyakini Yesus itu adalah raja. Dan dalam Matius 27 nomor 27 ini, kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya, mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, ini olok-olokan ini. Salam hai raja orang Yahudi. Ternyata olok-olokan ini, diam dulu Raja Parna. Udah, satu-satu dulu. Diam dulu. Dijawab. Diam dulu. Ternyata olok-olokan ini digunakan dan dipercayai oleh Kristen dengan kembali mengatakan Yesus itu adalah raja. Padahal perkataan raja yang dinisbatkan pada diri Yesus itu bermula dari olok-olokan yang disampaikan oleh Yesus. Disampaikan oleh tentara Romawi terhadap diri Yesus. Yang kedua, kau katakan Yesus itu berhak menentukan siapa-siapa yang masuk ke dalam surga, siapa-siapa yang tidak masuk ke dalam kerjaan surga. Di mana datanya Yesus berkata begitu? Sementara dalam Bibelmu sendiri Yesus berkata, mengenai duduk di sebelah kiriku ataupun di sebelah kananku, aku tidak punya hak untuk memutuskannya. Aku gak punya hak untuk memutuskannya. Mau kau masuk surga, mau kau masuk neraka, aku gak punya hak. Yang kita lawan saat ini, bukan yang lawan kita diskusi saat ini, itu bukan berdasarkan doktrin, tapi berdasarkan dogma yang ada pada diri si Raja Parna yang didasari oleh kebodohannya. Sekarang saya tanya kepadamu, benar nggak dalam Matius 27 nomor 27 sampai nomor 31 apa yang disampaikan tentara Romawi perihal tentang Raja Yahudi kepada diri Yesus itu sebuah olok-olokan? Benar nggak? Oke, gantian. Silakan. Nah, jadi tentang Yesus sampai sekarang pun terjadi nih pengolok-olokan itu, ya. Yesus dikatakan Tuhan pun kalian olok-olok, dikatakan raja pun olok-olok. Makanya saya tanya, ada apa olok-olok baru?
nggak paham ya. Ada energi. Ada ya, dari tadi nggak ada yang mengolok-olok, justru kami menanyakan kapan ini raja, nggak ada yang mengolok-olok. Ini Raja Parna, contoh Gantian bahasa dulu. olok-olok kayak gini Raja Parna, dengarkan. Kan aku ini nggak pernah makan ini. Nah, terus aku Faruk, atur dulu anggotamu itu, kok bisa begitu? diam loh? dulu kok Kita gini sedang loh. ngomong dipotong. Nah, kok hilang aja kok. Dia nggak paham olok-olok itu apa. Contohnya aku nggak pernah makan, terus pakai berlebihan. Ada orang bilang, Sisal OKB orang kaya baru. Di olok-olok itu olok-olok bukan berarti aku orang kaya. Itu olok-olokan mereka yang dilontarkan kepadaku. Lalu